Hai semua, gimana nih harinya? Berwarna nggak sih? Berwarna dong tentunya, kan ada dia. Cie dia. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, di sini kembali lagi pada podcast kami, dan di sini kita akan berdiskusi ya, dimana diskusinya itu tentang perjanjian baku. Sebenarnya teman-teman, perjanjian baku ini sering loh terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Namun dengan keterbatasannya literasi, kita tidak tahu bahwa sebenarnya perjanjian baku itu ada hal-hal yang tidak boleh diperbolehkan. Nah, di sini pada sering nggak nemuin ataupun pengalaman yang dimana kita itu berbelanja di sebuah toko, terus kita itu tidak sengaja bawa rusak ataupun memecahkan dari barang-barang tersebut. Nah, seketika kita ingin keluar, namun ternyata kita dituntut untuk membeli ataupun membayar ganti rugi dari barang tersebut. Dimana dalam hati kita pastinya bertanya-tanya, kenapa sih adanya perjanjian itu? Kan aku nggak lihat, kan tulisannya nggak begitu terfokus gitu ya tentang apa yang dikasih informasinya. Jadi kita itu kurang tahu gitu tentang apa sih maksud dari tulisan ini gitu. Jadi pada penasaran nggak nih tentang apa sih perjanjian baku? Dan bisa nggak sih sebenarnya perjanjian baku itu diterapkan pada konsumen? Ayo langsung saja kita berdiskusi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apakah boleh pihak toko menggunakan perjanjian baku terhadap konsumen. Jadi jika dilihat dari pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen itu sendiri. Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan larangan mencantumkan klausula baku sebagai berikut. 1. A. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan setiap klausula baku yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 menyatakan batal demi hukum. Perjanjian baku biasanya dibuat oleh orang yang posisinya mempunyai kekuasaan, yang tentunya dalam hal ini yaitu pengusaha atau pihak toko indah. Isi pada perjanjian baku seringkali merugikan pihak konsumen karena perjanjiannya sendiri yang dibuat secara sepihak, dan apabila konsumen menolak dengan adanya perjanjian baku tersebut, maka konsumen tidak akan mendapat barang atau jasa yang diinginkan dan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Hal itu menyebabkan konsumen lebih cenderung untuk menerima dan menyetujui isi perjanjian baku tersebut. Terkadang isi perjanjian tersebut memojokkan konsumen. Perjanjian semacam itu cenderung hanya substansi, hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat, sedangkan pihak lainnya menerima keadaan itu karena posisinya lemah. Nah, dalam permasalahan di atas, maka pihak toko sebenarnya tidak boleh melakukan perjanjian baku tersebut karena sudah bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dengan adanya adendum atau ketentuan tambahan yang dimana berbunyi bahwa perjanjian baku tidak dilarang asal atas persetujuan bersama, jadi tidak boleh sepihak. Namun yang dialami oleh Chelsea merupakan hal yang diputuskan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan, dan perjanjian baku tersebut juga letak dan bentuknya sulit terlihat. Jadi dapat disimpulkan perjanjian baku tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak toko kepada Chelsea karena kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang dan adanya unsur pengalihan tanggung jawab. Karena pada dasarnya suatu perjanjian adalah sah apabila menganut azas konsensualisme atau disepakati kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Baik, kita di akhir podcast tentang perjanjian baku. Di sini saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan tentang perjanjian baku, bahwa dalam perjanjian baku tersebut tidak boleh dilakukan, terutama untuk para pihak toko yang seringkali menggunakan perjanjian sepihak tanpa sepengetahuan konsumen. Turut kami sampaikan banyak terima kasih kepada LP3M Untes Bangka Belitung dan juga tentunya kepada Bapak Darwance SHMH selaku dosen Fakultas Hukum yang telah membantu kami dalam kegiatan kami kali ini. Semoga
apa yang kami lakukan bermanfaat untuk kita semua.